Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan mungkin secara konseptual nanti Ibu Sri yang akan lebih memperdalam ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja terkait dengan bagaimana pendidikan karakter itu bisa terjadi dalam pembelajaran daring. Nah, karena pesertanya saya tanya Pak Habibie itu ada guru begitu ya. Jadi konteksnya ini saya lebih arahkan kepada pembelajaran di sekolah gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk melakukan share berikut ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Ngomong-ngomong Pak Habibie, saya diberi waktu berapa lama ya Pak Habibie? Oh ya, mohon maaf Bapak. Maksimal 30 menit ya? Oke, maksimal 30 menit sebentar saja. Oke, saya ingin bercerita loh Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya dulu tahun 98 itu ketua Senat. Tapi saya tidak ingin berbicara demo ya. Enggak ada kaitannya ini. Walaupun zaman itu waktu itu ya zamannya demo gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun itu kami melaksanakan ospek. Nah, ada masal ya Bapak dan Ibu sekalian. Apa namanya kesurupan. Tanya, kenapa Pak Wes saya bilang bahwa sopan santun itu berlaku di dunia nyata maupun di dunia goib. Saya bilang begitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan karakter ini, seperti yang disampaikan oleh Pak WR4 tadi, bahwa saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Secara umum dalam bukunya yang klasik yang 2 jilid itu, beliau menyampaikan bahwa secara implisit menyampaikan bahwa mata pelajaran itu pada dasarnya adalah bukan tujuan. Nah, maksudnya adalah mata pelajaran dengan segala aktivitas pembelajarannya, baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler itu pada dasarnya adalah bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu membangun watak atau membangun manusia seutuhnya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, mengapa nanti Bu Sri Untari akan menyampaikan bahwa salah satu pendekatan membangun karakter itu adalah pendekatan terpadu atau model terpadu, model integrated gitu ya. Karena sambil belajar bahasa Indonesia sebenarnya karakter itu terbangun dengan segala aktivitas yang dilakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sambil belajar IPA gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada interaksi sosial, bukan interaksi pembelajaran saja di sekolah, maka pendekatan pembelajaran karakter atau pendidikan karakter itu adalah pendekatan sosial. Nah, gitu. Sehingga ini Bapak dan Ibu sekalian, mata pelajaran dan segala aktivitasnya itu bukanlah tujuan, tapi alat untuk membangun karakternya seperti apa sudah terbangun selama mereka mengikuti kuliah. Nah, kedua, saya ingin kutip ini dari Baldwin. Ini sebenarnya hanya ungkapan saja, tapi saya yakin ini teman-teman dari psikologi ini akan sepakat dengan ungkapan ini bahwa karakter is really the accumulation of action you take over time to prove to yourself and others that you have integrity. It's not something you can do quickly. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya karakter itu akan terbangun sebagai satu akumulasi dari pengalaman hidup kita sebenarnya. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, karakter itu dibangun. Nah, ini supaya jangan lupa ya Bapak dan Ibu sekalian, sebagai guru, kita sebagai dosen dan juga sebagai orang tua, supaya kita nggak lupa bahwa ketika anak memiliki watak X begitu ya, atau ada terjadi degradasi moral dan lain sebagainya, itu yang disalahkan adalah sekolah. Kemudian yang disalahkan adalah guru, bukan hanya sekedar itu. Nah, oleh karena itu Ki Hajar Dewantoro menyebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada tripusat pendidikan yang disebut dengan yang pertama adalah layer pertama, pusat pendidikan pertama dan utama itu adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana karakter ini bisa terbangun? Nah, karakter itu bukan langsung asal jadi gitu ya. Sebenarnya itu bisa
ada kontinumnya dari sebelum mature sampai ke mature atau matang betul begitu. Itu merupakan proses yang terjadi dari sejak kita lahir atau bahkan masih dalam buayan sampai ketika kita memperoleh identitas almarhum. Dan itu terjadi di rumah, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana terjadinya? Sebenarnya hanya terjadinya melalui 3 cara kalau menurut Robert Gagne ini ya. Saya hanya membahasakan sendiri saja gitu. Robert Gagne menyebutnya modeling, tapi dalam Nine Event of Instruction itu juga dia menyebutkannya adalah affection itu dapat dibangun melalui satu cara yang disebut dengan modeling. Modeling itu adalah contoh, dan contoh ketika kita berinteraksi satu sama lain. Nah, gitu ya. Permasalahannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, cara kita berinteraksi itu telah berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai satu contoh, kita sekarang cara kita berinteraksi itu sudah bergeser dari internet dan komputer menjadi cyber physical system. Jadi cara kita berinteraksi sekarang sudah melalui dunia maya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita saja kalau kita ingin makan misalnya kita pesan GoFood, nah di situ ya GoFood Bapak dan Ibu sekalian, di situ ada interaksi yang dapat membangun karakter daripada kita sebagai pembeli, Gojek sebagai pembawa pesanan, dan juga pemilik tenan GoFood yang dia jual Bapak dan Ibu sekalian ya. Dari cara kita berinteraksi disitulah akan terbangun satu karakter. Misal, ketika saya pesan sesuatu dari blibli.com atau dari Tokopedia dan lain sebagainya, kemudian saya berikan ulasan bahwa ini harus begini, begini, dan begitu, sehingga akhirnya penjual itu mengubah strateginya menjadi bahwa tepat waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam berjual beli. Itu yang pertama. Kedua, jujur itu adalah ini dan lain sebagainya. Itu terjadi ketika kita berinteraksi secara online. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah di sekolah ini terjadi ada interaksi. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana membangun karakter di sekolah itu adalah dengan cara dalam pendidikan ya, ketika konteksnya daring ini Bapak Ibu sekalian. Nah, interaksi dalam konteks daring itu Bapak dan Ibu sekalian ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah interaction with materials. Nah, oleh karena itu materials atau bahan ajarnya itu dibuat sedemikian rupa yang mengandung unsur-unsur pengembangan nilai, unsur-unsur moral, unsur-unsur religius, unsur-unsur, dan itu dari sisi kontennya sendiri harus mengandung hal-hal tersebut. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya berinteraksi dengan mahasiswa ketika membimbing skripsi itu, ada kalimat seperti ini. Oke deh Pak, kalau begitu, nah kira-kira ya. Nah, kalau saya ingin menanamkan karakter kepada anak-anak itu, maka saya akan jawab, oh gitu ya. Wah, alangkah baiknya kalau deh-nya hilang deh. Kalau deh berarti gitu. Nah, setelah itu mahasiswa kita akan bilang, "Oh ya, maaf Pak, maksudnya baik Bapak." gitu. Nah, itu seperti itu adalah cara-cara kita membangun karakter walaupun teknologi untuk kita berinteraksinya memang sudah berubah. Nah, interaksi waktu itu hanya dengan WhatsApp gitu maksud saya. Kemudian yang kedua, ada mahasiswa juga misalnya menyampaikan kepada saya, "Oh ya Pak, kalau begitu tolong saya kasih alamat Bapak." Nah, gitu ya. Oke, kalimatnya boleh diganti enggak? Misalnya seperti itu ya. Nah, terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring Bapak Ibu sekalian, maka saya kutip dari Ashburn aja, Meaningful Learning with Technology ini, dia sebut sebagai use technology properly to make student able to construct multifaceted learning tasks that represent the challenges, problems, and thinking skills required in the society. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sama juga begitu ya. Jadi mata kuliah atau mata pelajaran itu dijadikan sebagai alat untuk salah satunya mengembangkan karakter.
Cuman yang digunakan adalah teknologi. Dengan cara apa? Sebanyak mungkin kita memberikan authentic and challenging task. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya authentic and challenging task itu kita bisa berikan kepada siswa atau kepada mahasiswa atau kepada anak-anak terlepas dari kondisi interaksinya daring atau luring. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi authentic and challenging task itu ketika daring atau luring ini menjadi penting kepada anak-anak sekalian. Anak-anak atau mahasiswa kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang paling penting adalah challenging task. Saya ingin tanya misalnya, pasti guru-guru akan menyepakati atau Bu Sri juga akan menyepakati hal ini karena model yang dikembangkan oleh Bu Sri adalah terkait dengan ekstrakurikuler. Semakin banyak siswa diberikan peran dan tanggung jawab sebagai ketua kelas, maka jika dibandingkan dengan siswa-siswa lain yang tidak memperoleh peran dan tanggung jawab seperti itu, ketika dia umur katakanlah 20 tahun dan terjun dalam masyarakat, maka tingkat kematangan watak daripada anak tersebut itu akan lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa memperoleh authentic and challenging task as apa gitu ya, sebagai apa. Nah itu. Jadi dia sudah terbiasa diberikan peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk layer pendidikan pertama dan utama di rumah, pertanyaan kita untuk anak-anak kita adalah sebagai orang tua, seberapa besar kita telah memberikan peran dan tanggung jawab kepada anak-anak kita di rumah. Bahkan hanya untuk kamarnya sendiri, bahkan itulah cara kita membangun watak salah satunya ya. Nah, begitu juga di sekolah. Semakin banyak mereka itu ya memperoleh authentic and challenging task itu, nah, gitu ya, peran-peran yang otentik dan menantang di rumah, di sekolah dan masyarakat, baik interaksinya terjadi secara daring maupun luring, maka semakin banyak dia memperoleh peran dan tanggung jawab. Sebesar itulah karakter terbangun dalam dirinya. Nah, ini adalah satu propose dari saya ya, tesis yang terkait dengan ini berbicara tentang arti penting peran dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, membangun karakter dalam pembelajaran daring, ini saya hanya ingin berikan contoh Bapak Ibu sekalian, contoh kasus ilustratif. Ada dua model, saya kaitkan dengan dua model pembelajaran yang kontemporer. Ada model pembelajaran yang model on it, learn it, share it tahun 2016 dan juga model self-organized learning environment tahun 2012 oleh Sugata Mitra, begitu ya. Semakin banyak kita lakukan pola pembelajaran seperti tersebut, maka semakin besar, semakin kita memberikan peluang kepada anak-anak untuk memberikan otonomi. Nah, semakin besar otonomi, ini menurut Ryan dan Deci, begitu ya, ini akan semakin terbiasa dia memperoleh kedaulatan dan tanggung jawab. Semakin dia memperoleh kedaulatan dan tanggung jawab, dia akan semakin terbiasa untuk menentukan dan mengendalikan dirinya sendiri dan untuk menjadi accountable. Nah, sehingga dia akan menghasilkan generasi-generasi yang dapat menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan juga melakukan tindakan. Nah, generasi inilah teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin kita bangun melalui pembelajaran di sekolah, terlepas daring ataupun luring. Dan ini saya sebut sebagai bentuk lain daripada merdeka belajar menurut pandangan teknologi pembelajaran. Dan ini saya sudah tulis tulisan saya di Kompasiana sehari gitu ya. Sehari setelah Mas Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Nah, intinya Bapak dan Ibu sekalian, yang ini saya sampaikan adalah karakter itu bukan seolah-olah jadi begitu saja, dan karakter itu adalah diajarkan di sekolah gitu ya. Itu salah satu mata pelajarannya, itu ada dalam PPKN, tapi ada dalam semua mata pelajaran dan ada dalam semua tindak tanduk interaksi kita antara satu dengan yang lain, juga dengan
masyarakat dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai contoh untuk mahasiswa nih Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sudah saya berikan tugas. Nah, kemudian masuklah due date-nya tanggal 8. Tanggal 8 masuk semua tuh. Ya kan? Tiba-tiba tanggal 9 saya nggak periksa, nggak apa. Di tanggal akhir semester langsung saya berikan nilai. Misal ya, langsung saya berikan nilai. Di antara 10 mahasiswa itu, mereka tahu bahwa tugas yang dikumpulkannya itu hanya cover, dalamnya kosong, begitu bukan kosong ya, hanya nulis asal nulis saja, tapi dia dapat nilai. Ya kan? Nah, di situ telah menunjukkan bahwa seorang dosen itu tidak menunjukkan integritasnya sebagai dosen. Nah, menilainya dengan hitung kancing begitu. Maka disitulah mereka akan terbiasa nanti, oke, kalau dengan Pak US saya kirim tugasnya seperti ini aja. Toh nggak dibaca juga gitu kan. Langsung saja diberikan nilai. Nah, itu contoh loh Bapak dan Ibu sekalian bahwa itu. Tapi ketika saya mendapatkan memfasilitasi pembelajaran daring dengan mahasiswa saya, misalnya dengan forum diskusi, saya terapkan prinsip community of inquiry. Nah, community of inquiry ini begini. Seorang mahasiswa mengirimkan diskusinya. Nah, kemudian saya sebut namanya. Luar biasa Ibu Tasya ini sudah lebih dulu memberikan argumentasinya. Itu berarti kita sudah melakukan apa yang disebut dengan menghargai kehadiran sosial. Ya kan? Menyebut nama, bilang luar biasa. Kemudian argumentasi dia saya kutip. Ya kan, saya kutip. Nah, betul sekali bahwa ini adalah seperti ini dan seperti itu, seperti itu. Nah, ketika saya kutip Bapak dan Ibu sekalian, berarti saya menghargai kognitif presentnya mahasiswa. Kehadiran kognitif di situ. Kemudian saya berikan scaffolding, arahan. Alangkah baiknya begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya lakukan itu yang disebut dengan teaching present. Itu menurut Anderson dan kawan-kawan yang disebut dengan community of inquiry. Nah, tapi ada satu lagi jurusnya. Ketika umpan balik yang saya berikan itu dilakukan secepat mungkin, nah, gitu, secepat mungkin, kalau mahasiswa dalam chat forumnya itu ngasihnya jam 10, saya jawab jam 10 lewat 1 menit. Nah, gitu ya. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, dengan cara begitu Bapak Ibu sekalian, itu salah satu bentuk bagaimana kita membangun karakter terhadap anak-anak. Bahasa yang kita gunakan di situ dan lain sebagainya, cara kita berinteraksi dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk pendidikan karakter. Nah, ketika saya hari due date-nya, sehari setelah due date, langsung periksa, berikan umpan balik, mereka minta untuk perbaiki lagi, kemudian mereka perbaiki, kemudian pada saat due date itu saya periksa lagi, dan sehari setelahnya nilainya udah diketahui oleh mereka dan terbuka berdasarkan rubrik yang sudah saya buat, ya kan? Itu telah mengajarkan kepada mereka betapa pentingnya punctuality, tepat waktu. Iya kan? Kemudian betapa pentingnya buat mahasiswa memberikan yang terbaik terhadap tugas. Kan gitu ya. Nah, disitulah hidden agenda dari aktivitas yang kita berikan kepada mahasiswa. Sehingga dia akan, oh saya dapat nilainya 90 karena tugas saya seperti ini. Jadi dia ada usaha di situ. Nah, ketika challenging task yang saya berikan kepada mereka, ini kedengeran nggak ya Pak Muhammad? Pak? Nah, ketika kepada mereka Bapak dan Ibu sekalian, maka sebenarnya kita telah membangun karakter juga gitu loh. Jadi saya lebih suka karakter itu melalui pendekatan terpadu, integrated tadi dalam semua mata pelajaran dan juga pendekatan sosial. Itu yang saya pahami pendidikan karakter dengan dua model tersebut gitu ya. Jadi buat saya Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter itu bisa dibangun dengan atau dengan luring atau dalam kondisi daring. Baik ketika sinkroniusnya itu live synchronous, antara yang belajar dan membelajarkan ada dalam ruang waktu dan sama, atau virtual synchronous gitu ya, antara yang belajar dan yang belajarkan pada waktu yang sama tapi ruangnya beda sama satu sama lain seperti yang sekarang ini, dan juga asynchronous, baik sendiri-sendiri personal maupun kolaboratif. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian ini terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saya ini virtual synchronous sekarang ini saya hanya pakai singlet doang. Iya kan?
Kemudian ketika dosen sedang menyampaikan begini, Bapak Ibu hanya nempel foto doang. Orangnya ada di belakang, lagi bikin kopi atau lagi ngerokok di mana gitu ya, entah. Nah, itu ya kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya selalu bikin etiket. Jadi sebelumnya itu diberikan satu kontrak dengan mahasiswa. Oke, kalau ketika kita akan melakukan webinar, ada aturan mainnya kayak gini. Mbok ya pakaian harus sopan, jangan sambil makan dan minum ketika ini dan sebagainya. Itu semua bisa dilakukan gitu ya. Nah, cuman bedanya the way we interact each other itu yang memang berbeda satu sama lain. Itu saja yang membedakan. Nilainya nggak berubah dari dulu, norma nggak berubah dari dulu. Yang harus kita bangun, watak yang harus kita bangun dengan anak-anak kita. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya adalah berikan peran dan tanggung jawab sebanyak-banyaknya terhadap anak sejak kecil. Karena itulah yang akan membentuk dirinya. Nah, gitu ya. Mantan demonstran kan setidaknya jadi ketua RW kayak saya. Nah, gitu ya. Karena punya peran dan tanggung jawab gitu dulu untuk berapa ribu orang di bawah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kaitannya dengan yang sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.